Oke, ketemu lagi kita lewat podcast saya, yaitu Pinter bersama Teknologi AI ya. Iya, kali ini tadi posting saya terkait eh, bagaimana pergeseran eh, pengguna media sosial yang dari tadinya eh, terjadi oleh karena pertemanan, sekarang itu sudah beralih ke konten kreator yang bisa menarik karena dia bisa mampu membuat konten yang viral, ya viral, yaitu yang lebih menghibur, viral dan menghibur. Itu sudah dan ini pernyataan dari Mark Zuckerberg sendiri yang penemu Facebook, yang dia waktu dia membuat Facebook itu untuk mempertemukan para teman-teman. Jadi itu media sosial dia buat untuk saling tempat pertemuan, membagi berita, membagi cerita antar teman. Nah, sekarang itu sudah bergeser dan pemicunya adalah TikTok sendiri ya. Dia sudah bergeser dari tadinya media sosial sebagai tempat bertemu para teman, sekarang lebih sudah bergeser ke uh, apa konten-konten yang bersifat viral dan hiburan. Dan konten-konten ini diatur oleh algoritma. Nanti pada podcast yang ketiga yang akan saya uh, buat terkait bagaimana algoritma itu bekerja, atau uh, dia yang menilai atau dia memunculkan berita-berita itu menjadi viral itu dengan menggunakan teknologi algoritma. Tapi kali ini yang berikut ini saya akan mengambil topik itu dampaknya. Saya akan melihat dampak daripada uh, algoritma ini terhadap pendidikan, politik, dan budaya digital. Nah, ini yang akan menjadi topik saya kedua, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi, apa dampak daripada proses pergeseran pengguna media sosial dari pertemanan menjadi uh, konten-konten yang viral dan menghibur yang dibuat oleh para konten kreator. Jadi sudah bukan lagi oleh teman, tetapi oleh para konten kreator. Dan ini diatur oleh algoritma. Nah, dengan dampak algoritma media sosial ini, jadi dari pertemanan menjadi dampak algoritma media sosial, ya. Nah, sekarang bagaimana dampaknya terhadap pendidikan, politik, dan budaya digital? Ini yang menjadi pertanyaan kita ya, dampaknya apa? Nah, yaitu pertama dampaknya yaitu pertama konsentrasi menurun akibat konten cepat ya. Jadi dampak pertama akibat konten-konten yang viral dan menghibur dan diatur oleh algoritma AI dalam hal ini ya. Jadi itu ya, maka saya mengambil topik ini karena ada unsur AI-nya. Jadi AI ini sudah sangat banyak berpengaruh ya. Ya, nanti ada kan kemarin karena sudah bisa menggantikan pekerjaan dokter, bisa menggantikan pekerjaan insinyur, ya, arsitek dan lain sebagainya. Itu sudah semakin ke depan itu semakin mengkhawatirkan bagi para pekerja atau ahli-ahli konvensional. Nah, kedua itu informasi viral mendominasi dibanding edukasi. Nah, ini. Nah, untuk mengimbangi itu ya, maka saya ini menggunakan eh, saya coba bermain walaupun tidak viral itu, tapi saya coba lebih pada titik edukasi daripada viral ya. Saya bisa saja membuat konten-konten viral seperti yang konten kreator lainnya, tapi saya di sini tidak masuk di situ karena memang tujuan saya itu untuk mengedukasi. Kebetulan saya sedikit mengerti tentang teknologi AI. Nah, ini saya gunakan itu untuk mengedukasi masyarakat. Jadi itu tujuannya, bukan untuk viral ya. Saya tidak memang mengejar seperti konten kreator lainnya, tapi saya lebih cenderung ke edukasi. Itu yang tujuan saya. Jadi ya sudahlah, tidak harus seperti para konten kreator yang mengejar viral dan hiburan. Nah, itu dampak lainnya itu adalah peluang pembelajaran digital, micro learning, gitu, video edukatif. Jadi ya
yang bermain seperti saya ini menggunakan teknologi media sosial ini untuk edukasi, ya sudah kita lakukan saja ya, tidak harus melihat orang lain yang konten kreator lainnya yang lebih mengejar viral dan hiburan ya. Kalau saya lebih ke edukasi, itu silakan. Semua punya hak beda-beda dan tujuan masing-masing. Oke, kemudian selanjutnya dampak lainnya itu peran guru dalam mengarahkan pemanfaatan media sosial. Jadi dampak terhadap pendidikan. Jadi ada konsentrasi menurun ya akibat konten cepat, informasi viral mendominasi dibanding edukasi. Kemudian peluang pembelajaran digital, microlearning, video edukatif, peran guru dalam mengarahkan pemanfaatan media sosial ini diperlukan untuk akibat adanya dampak algoritma terhadap pengguna media sosial. Nah, dua, dampak terhadap politik. Tadi terhadap pendidikan. Dampak terhadap politik akibat algoritma yang digunakan di dalam media sosial ya, dalam melihat atau berkomunikasi di media sosial. Mau dia Facebook kek, dia TikTok kek, dia lain-lain ya, WhatsApp ke atau dia Instagram. Nah itu ada dampaknya ya sekarang ini. Dampak terhadap politik, muncul echo chamber ya, echo chamber dan polarisasi. Ini yang akibat proses algoritma terhadap proses pengguna di media sosial ya. Nah itu. Jadi itu munculnya echo chamber dan polarisasi. Jadi penyebaran hoax dan informasi sesat itu luar biasa sekali sekarang ini, itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya ya. Dan ini tidak semua masyarakat, apalagi masyarakat di daerah terpencil itu melek digital, melek teknologi ya. Kita tahu kita masih ada digital divided ya, masih ada terjadi perbedaan pemahaman terkait penggunaan teknologi. Apalagi ini sudah menggunakan algoritma AI ya, itu lebih parah lagi ya. Jadi mereka bisa membuat satu konten yang hoax ya, deepfake, ada banyak deepfake dan macam-macam, bahkan penipuan, kejahatan itu dia yang penting dia viral dan orang lebih tertarik di situ. Dan yang parahnya orang yang digital divided, artinya dia tidak memahami terkait pemanfaatan teknologi digital ini dia bisa termakan dengan isu-isu hoax, dan ini sangat tidak baik dari sisi politik ya negara ya. Kita lihat ada perusakan negara ya, untuk merusak nilai-nilai luhur daripada para pejuang dan lain sebagainya. Itu ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok yang tidak menginginkan misalnya negara kita Indonesia itu aman dan tentram ya, aman damai dan seterusnya. Nah, ini itu bisa saja terjadi ya dengan memanfaatkan berita-berita viral dan apalagi ya viral bisa saja ada hiburan tapi di dalamnya mengandung nilai-nilai yang hoax atau tidak benar ya. Dan tapi algoritma media sosial ini itu dia akan bekerja, dia tidak peduli, dia kan semakin viral dia semakin naik, semakin bagus kan, dan para konten kreator yang menggunakan ini akan mendapatkan monetisasi dari sana kan, dia akan mendapat reels dan lain sebagainya. Nah, itu sudah tidak diperdulikan lagi, akhirnya berita-berita yang seharusnya tidak benar itu menjadi konsumsi politik, dan itu sangat berbahaya bagi kondisi politik di negara kita atau di negara mana saja. Nah, sedangkan saya menggunakan teknologi AI didasari oleh informasi-informasi yang saya minta dari AI, saya pakai teknologi AI. Itu pun saya masih, karena ada kan yang konten yang bukan keahlian saya. Nah, itu biasanya saya mengatakan bahwa ya bisa saja ini kurang tepat. Tapi ya sepanjang ini ya banyak dari informasi dari AI itu yang ya nilai-nilainya cukup baik dan benar, karena saat saya meminta referensi ke AI itu, saya juga meminta referensi apa yang dia pakai. Jadi tidak sekedar minta, tapi kalau ada hal-hal yang sangat sensitif, saya harus tanya mana referensi Anda yang Anda gunakan sehingga Anda menyatakan seperti ini. Jadi menggunakan AI juga itu harus cek dan double check ya. Tidak bisa mentah-mentah kita pakai begitu saja. Oke, selanjutnya kampanye politik fokus pada viralitas bukan substansi. Ini ya akibat daripada
model seperti algoritma yang berjalan, ya akhirnya uh, algoritma ini yang mengatur berita itu menjadi viral dan sebagainya ya. Karena dia intinya seperti TikTok, perusahaan-perusahaan ini dia kan ingin aksesibilitasnya itu tinggi ya. Sehingga dia mendapat karena dia menjual reklame, menjual apalah di situ apa macam-macam. Dia kan mesti harus mendapatkan dari reklame-reklame dan lain sebagainya kan dia harus ambil itu. Kalau tidak kan dia uang dari mana? Operasionalnya cukup tinggi, bayar pegawai, bayar operational cost itu, maintenance segala macam server dan lain sebagainya itu tinggi ya. Jadi dampak terhadap politik seperti itu. Media sosial sebagai alat advokasi dan pemberdayaan warga. Nah, kalau dia bersifat seperti ini tentu itu bagus. Tapi kalau dia bersifat menjadi tempat corong penyebaran berita hoax, itu informasi sesat, nah ini atau yang ini tentu ini tidak baik. Jadi satu sisi ada baiknya, di satu sisi juga ada tidak baiknya. Nah, dampak terhadap budaya digital ya ini ya. Beralih dari berbagai pribadi ke mengejar viralitas. Jadi ya yang seperti saya katakan tadi, itu tadinya kita saling berinformasi antar teman, kegiatan-kegiatan dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas positif ya. Tapi orang sekarang mengejar viralitas lagi. Jadi budaya digital ini sudah mengejar viralitas dengan konsekuensi seperti tadi, ada dampak ke pendidikan, dampak ke politik dan lain sebagainya. Jadi kreator konten sebagai pembentuk tren budaya. Jadi ya sudah. Jadi tren budaya ke depan itu dibentuk oleh konten kreator. Ya kita lihat itu kan semakin viral. Walaupun itu jelek, ada kan banyak budaya-budaya yang keliru, yang ya bagaimana ya. Misalnya melawan-melawan aturan. Contoh aja ya, yang mereka ingin membuat apa ya supaya sensasi itu, mereka membuat sesuatu dari segi etika, dari segi kearifan lokal itu sebenarnya sudah tidak bisa itu diterima. Tapi ya karena mau pingin viral, mereka membuat itu melanggar kearifan lokal, budaya-budaya yang ada. Sehingga budaya digital ini itu merubah sistem budaya, tatanan budaya yang tadinya itu tidak bisa dilakukan yang oleh karena budaya-budaya kita yang seperti kearifan lokal dan budaya-budaya yang ada yang ini itu sudah bergeser ke apa yang dibuat oleh para konten kreator. Nah, ini sedang terjadi proses ini. Nah, ini yang saya belum mengukur sejauh mana perubahan ini. Mungkin sudah ada studi-studi terkait itu ya silakan. Tapi ya itu akan terjadi. Jadi konten kreator itu lebih disuka atau tidak suka, mereka akan membentuk tren budaya ke depan ya itu. Kemudian budaya cepat, estetika dan sensasi jadi norma baru. Jadi yang pendek-pendek, ya kalau kita mau mendidik seperti saya ini, saya berusaha untuk bikin pendek karena apa? Saya tahu orang mau akses mendengar ini kan terbatas kuotanya. Jadi ya cuman kalau terlalu pendek kan bagaimana mau menyampaikan ini secara lengkap. Itu yang menjadi problem. Tapi ya sudahlah. Yang penting saya sudah menyampaikan kan orang bisa slide-slide. Oh ini dia perlu ini. Dia cuma ambil kesimpulan resumenya bisa silakan saja ya. Gunakan sebijak mungkin supaya saya mendapat ilmu dari situ ya, supaya misalnya saya buka dari HP ya tidak memakan kuota yang banyak, tapi bisa mendapat edukasi dari setiap konten yang disampaikan oleh konten kreator. Jadi itu. Oke, budaya. Jadi kemudian difusi budaya global cepat, risiko hilangnya kearifan lokal. Itu yang saya katakan tadi kan, akibat konten kreator ini mengejar viral dan berhiburan, mereka bisa saja telah merubah tatanan budaya itu kearifan lokal ya. Nah ini yang jadi problem ya. Oke, kesimpulannya kita lihat algoritma media sosial mempengaruhi pendidikan, politik, dan budaya secara signifikan. Nah, oleh sebab itu, jadi sistem lama yang tidak diatur oleh algoritma, tapi hanya karena pertemanan biasa seperti Facebook yang dulu dan Instagram yang dulu, sekarang juga Facebook sudah menggunakan algoritma, ya seperti Reels-nya, dan demikian juga dengan Instagram. Nah ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan, kemudian terhadap kehidupan politik, ya,
negara, dan juga budaya secara signifikan. Jadi sangat berpengaruh dengan sistem algoritma media sosialnya. Itu saya dinamakan algoritma media sosial. Sudah tidak seperti yang model sebelumnya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan yaitu perlu literasi digital dan keterlibatan aktif agar teknologi menjadi alat pemberdayaan bukan sekedar hiburan. Jadi disinilah peran para konten kreator itu yang juga harus ditertibkan ya, yang sudah melanggar berita hoax dan lain sebagainya itu harus dikenakan sanksi atau hukuman, kemudian juga mengedukasi mereka agar supaya mereka mau juga memberi informasi-informasi yang lebih bersifat mendidik daripada hiburan semata. Nah, maka saya di sini berperan di posisi pemberdayaan teknologi edukasi daripada hiburan. Jadi saya tidak mengejar itu ya, silakan saja. Yang lain mau, tapi tetap jangan melupakan ada unsur-unsur edukasi ya. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang selanjutnya, yaitu saya akan menyampaikan terkait bagaimana algoritma itu bekerja ya, algoritma media sosial ini bekerja. Oke, algoritma apa saja itu dia yang bekerja sehingga ya kenapa saya misalnya saya hobi box ya, tinju. Itu selalu tinju-tinju yang keluar. Itu karena ada bagaimana dia mencatat dan dia dia mengenal, algoritma ini mengenal bahwa saya itu hobi nonton hiburan yang ini ya. Itu yang akan saya jelaskan di podcast saya yang berikut ini ya. Oke, sampai ketemu lagi.